Pemirsa, pembahasan Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR masih mengalami kebuntuan lantaran belum ada kesepakatan dengan pihak eksekutif. Jadi perusahaan di Pati diundang di kantor DPRD Pati untuk membahas perihal CSR. Belum rampungnya Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan TJSLP atau CSR menjadikan terus bergulirnya pembahasan. Salah satunya digelarnya rapat koordinasi dengan Badan Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat, Bank Jateng, BPR BKK Pati, BPR Bank Daerah, PDAM Pati, dan juga Rumah Sakit Keluarga Sehat. Pertemuan ini dilatar belakangi besarnya persentase angka CSR yang masih dirembuk bersama, mengingat jumlahnya yang berbeda di tiap instansi maupun badan usaha. Sehingga melalui Raperda CSR diharapkan terdapat besaran angka, batas minimal 2% dan terdapat forum TJSLP. Kendati demikian, pembahasan terhalang oleh pihak eksekutif yang menginginkan tidak dibatasinya presentase CSR. Soekarno selaku Ketua Pansus Komisi B DPRD Pati menuturkan dengan adanya forum ini diharapkan dapat merekap besaran nominal yang telah dikeluarkan perusahaan maupun badan usaha supaya dari DPRD Pati dapat mengawasi. Forum ini pun dapat dikoordinatori oleh sekretariat daerah, tokoh agama maupun masyarakat, sehingga dengan adanya forum ini terdapat kejelasan CSR yang telah dikeluarkan perusahaan. Karena sejauh ini belum ada pelaporan pasti nominal yang telah dikeluarkan untuk CSR. Perusahaan A mengeluarkan ini untuk apa saja lah. Nanti sewaktu-waktu Dewan itu bisa memanggil forum. Raperda ini kemacetannya di situ. Kita yang ada di Pansus, saya selalu ketuanya, saya bersikukuh dulu dari awal 2,5 turun 2%. Tapi pihak eksekutif jangan dibatasi dengan alasan nanti itu memberatkan. Memberatkan apa? Wong selama ini juga mengeluarkan KSC aja sekitar 1%. Nah kita seandainya turun 1,5 tidak apa-apa, tapi ada batasnya. Soekarno menambahkan, CSR dari Bank Jateng senilai sesuai aturan besarnya 3%, senilai dengan 1,94 miliar. PDAM 2% senilai 90 juta rupiah dan dari Rumah Sakit Keluarga Sehat senilai 1%. CSR tersebut diharapkan dapat diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai pengentasan kemiskinan, yang di dalamnya mengarah ke upaya pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, lembaga pendidikan, kebudayaan, dan UMKM. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, persoalan Raperda CSR ini juga mendapatkan sorotan dari Ormas Mantra, dan di sini di studio kami telah bergabung bersama kami Ketua Ormas Mantra beserta pimpinan redaksi Koran Lingkar, Nailin RA, yang akan memaparkannya untuk Anda. Silakan rekan Nailin. Terima kasih Puji. Persoalan Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini sudah terkatung-katung bertahun-tahun. Dari pihak Dewan sendiri berharap bahwa pihak eksekutif segera memberikan persetujuannya. Nah, di sini juga saya sudah terhubung dengan Ketua Ormas Mantra, Bapak Cahya Basuki, atau yang biasa dipanggil dengan Pak Yaya gitu. Pak Yaya, mengapa ini Ormas Mantra ikut mengawal Raperda CSR ini? Ya, terima kasih ya atas waktu dan tempat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan Daerah Kabupaten Pati yang menyoroti hal ini CSR, dan ya luar biasa karena berani bersikap akan membuat pansus Raperda CSR Kabupaten Pati. Ya, luar biasa, dan ini bukan bertahun-tahun, mungkin 10 tahun ya. Kita menunggu, bukan menunggu ya, nggak jelas. Janjane napa niki CSR ono pora kan gitu bahasa Jawanya. Nah, selama ini nggak pernah kedengaran itu. Bukan masalah nggak jelas, nggak pernah dengar namanya CSR dari perusahaan itu bentuknya seperti apa, nggak pernah. Dan menurut Ormas Mantra sendiri, mengapa ini harus dikawal dengan secara ketat? Oleh sebab itu, kita harus mengawal. Karena apa? Karena salah satu manfaat CSR itu kan untuk
manfaat ke masyarakat ya, kepentingan keperluan masyarakat sekitar perusahaan itu atau masyarakat Pati pada umumnya. Nah, ini luar biasa. DPRD luar biasa memberi langkah yang sangat tepat, akan dibuat pansus raperda CSR. Nah, kenapa Mantra menyikapi hal CSR ini? Karena memang dengan CSR ini harapan Mantra atau masyarakat saya sebagai aktivis di Ormas Mantra itu perusahaan bisa membantu bagaimana caranya membantu membangun kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan ataupun seluruh masyarakat Kabupaten Pati pada umumnya. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar mengawal janjinya di Pati ini CSR-nya berapa sih ya, CSR perusahaan ya maksud saya. Betul. Contoh aja kayak Bank Jateng ya, di Pati. Nah, saya dengar Bank Jateng aja, saya dengar satu tahunnya itu CSR-nya itu 1,8 sampai lebih. Bahkan tahun ini malah 1,9 triliun. miliar ya. Bayangkan ini baru satu perusahaan. Padahal di Pati ada begitu banyak perusahaan. Nah, oleh sebab itu bayangkan kalau ini benar manfaatnya adalah, kalau peruntukannya adalah untuk membantu kesejahteraan masyarakat Pati, tentunya bagaimana masyarakat Pati nggak terbantu. Luar biasa. Kita banyak perusahaan di sini, walaupun nggak sehebat daerah lain, tapi paling nggak Pati bisa nggak manfaat CSR itu maksimal untuk peruntukannya dipakai untuk masyarakat. Menurut Pak Yaya sendiri ini apa yang harus dilakukan Pemkab? Ya, kalau saya sendiri sih berharap ya, sangat-sangat berharap Pemkab harus transparan lah, ya kan, harus transparan. Janjinya itu tadi saya bilang, di Pati ini ada berapa sih CSR perusahaan-perusahaan di Pati ini. Kalau memang Pemkab peduli dengan masyarakat Kabupaten Pati, tentunya kan harus terbuka manfaat pemakaiannya itu ya, terbuka, dan tentunya harus ada controlling ya, atau pengawasan lah lebih tepatnya mungkin ya. Nah, controlling kan kayaknya lebih, pengawasannya tuh ke siapa kan gitu. Jangan asal make. Lah, selama ini kita nggak pernah dengar untuk apa CSR ini, dan nggak pernah tahu, karena ya, itu itulah merasa bahwa sebagai perwakilan dari ormas masyarakat harus mengawal secara melekat untuk penggunaan CSR ini di mana gitu. Betul. Ya baik, terima kasih Pak Cahya Basuki. Kita berharap bahwa raperda CSR ini segera clear dan Pemkab juga segera bisa mau membuka transparansi untuk anggaran penggunaan dari CSR ya, ini. tambahan lagi sedikit Mbak, ya PJ Bupati ya harus siap dong membantu juga pengawalan raperda ini, harus cepat selesai biar jelas. Iya, apalagi setelah bertahun-tahun terkatung-katung dan selama ini tidak ada keterbukaan ke publik mengenai penggunaan dana CSR. Ya, bagaimana dia bisa membangun Pati? CSR aja nggak jelas. Ini dulu aja diselesaikan CSR ini peruntukannya seperti apa. Yang dari Bank Jateng ini kemarin menyampaikan dapat 1,8 pemberian CSR ke Pemkab untuk apa, ini dulu aja selesaikan. Baru bisa bilang peduli sama Pati ya gitu. Baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Yaya, dan kita harapkan bahwa raperda CSR ini bisa segera clear dan tuntas, dan kita juga berharap bahwa Pemkab Pati bisa mengakomodir daripada aspirasi dari Ormas Mantra ini untuk transparansi anggaran CSR. Saya Nadine RA, kembali ke Puji.